Dulu sekali, di sebuah desa yang terpencil di jantung Jawa, hiduplah aku, seorang gadis bernama Sekar. Desa kami dikelilingi sawah hijau yang membentang dan hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Kehidupan di sini tenang, damai, nyaris tanpa riak. Namun, ketenangan itu menyimpan cerita kelam. Sebuah legenda yang membuat bulu kuduk merinding setiap kali diceritakan, yaitu tentang kembang kantil dan sumur tanpa dasar. Aku tumbuh besar dengan cerita itu. Kembang kantil, bunga yang berwarna putih dengan aroma manis yang memabukkan, konon adalah kesukaan para makhluk halus. Konon, jika aroma kembang kantil tercium di malam hari, maka Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, sedang melintas. Tapi bukan Nyi Roro Kidul yang menjadi inti cerita ini, melainkan penjaga desa kami, sosok yang mengerikan yang bersemayam di sumur tanpa dasar. Sumur itu terletak di tengah hutan, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Konon, sumur itu tidak berdasar, menghubungkan dunia kita dengan alam gaib. Dulu menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, seorang putri cantik bernama Dewi Arum dibuang ke dalam sumur itu karena bertujuan untuk melakukan perbuatan nista. Sebelum ajalnya menjemput, Dewi Arum bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang berani mendekati sumur itu. Sejak saat itu, sumur tanpa dasar menjadi tempat yang dihindari. Orang-orang desa percaya Dewi Arum yang marah menjelma menjadi sosok yang mengerikan. Dewi Arum akan menarik siapapun yang mendekati ke dalam sumur tanpa dasar itu. Konon, aroma kembang kantil selalu menyertai kehadirannya, pertanda malapetaka akan segera datang. Aku sendiri tak pernah percaya sepenuhnya dengan legenda itu, sebab aku adalah anak muda yang tumbuh di era modern. Aku lebih percaya pada sains dan teknologi. Tapi jauh di lubuk hatiku, rasa takut tetap ada, apalagi beberapa kejadian aneh yang sering terjadi di desa kami. Suatu malam, ketika aku berusia 17 tahun, aku mendengar suara gamelan sayup-sayup dari arah hutan. Suara itu sangat indah, memikat, seolah memanggilku untuk mendekat. Aku tahu gamelan di malam hari adalah petanda buruk. Orang tua selalu mengingatkan kami untuk tidak keluar rumah jika mendengar suara gamelan di malam hari, karena itu adalah pertanda para makhluk halus sedang berpesta. Namun, rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku keluar rumah mengikuti suara gamelan yang semakin lama semakin jelas. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, jantungku berdebar kencang. Semakin aku jauh berjalan, aroma kembang kantil semakin kuat menusuk hidungku. Akhirnya aku sampai di tepi hutan. Dari balik pepohonan, aku melihat cahaya remang-remang. Aku mengintip dan pemandangan yang kulihat membuatku membeku ketakutan. Di tengah hutan, dekat sumur tanpa dasar, terlihat sekelompok makhluk halus sedang menari dan berpesta. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka merah menyala. Di tengah kerumunan, aku melihat sosok wanita cantik yang mengenakan gaun putih panjang. Aroma kembang kantil menguar dari tubuhnya. Wanita itu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, senyumnya sinis terukir di bibirnya. Aku tahu itu adalah Dewi Arum, penjaga sumur tanpa dasar. Ketakutanku melumpuhkan tubuhku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa tergeletak di tanah. Dewi Arum mengulurkan tangannya ke arahku. Suaranya yang lembut dan memikat di telingaku berkata, "Mari bergabung dengan kami, Sekar. Di sini kau akan menemukan kebahagiaan abadi." Aku menggelengkan kepalaku. Aku tahu kebahagiaan yang ditawarkan adalah kebahagiaan semu, tipuan belaka. Jika aku menerima tawarannya, aku akan terjebak di dunia gaib selamanya. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku berlari dengan sekencang-kencangnya. Dan aku mendengar tawa mengerikan dari suara Dewi Arum mengejarku. Aku terus berlari, tidak menoleh ke belakang, sampai akhirnya aku tiba di rumah. Aku mengunci pintu dan jendela dan bersembunyi di balik selimut. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan Dewi Arum dan pesta makhluk halus terus menghantuiku. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada kakekku. Kakekku adalah orang yang paling disegani di desa kami. Ia adalah seorang sesepuh yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Kakekku mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, kakekku menghela nafas panjang. "Kau telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, Sekar," katanya. "Dewi Arum telah memilihmu.
Ia ingin kau menjadi penggantinya, menjadi penjaga sumur tanpa dasar. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak mau, Kek. Aku tidak mau menjadi penjaga sumur itu. Kakekku memandang dengan iba. Itu tidak mudah, Sekar. Dewi Arum tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus menghantuimu sampai kau menerima tawarannya. Kakekku kemudian memberiku sebuah jimat. Jimat itu terbuat dari kayu bertuah yang diambil dari hutan keramat. Kakekku mengatakan jimat itu akan melindungiku dari gangguan makhluk halus. Aku mengenakan jimat itu setiap hari. Aku juga selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Namun Dewi Arum tidaklah menyerah. Ia terus menghantuiku dalam mimpi-mimpiku. Dia juga sering menampilkan diri di hadapanku, mencoba membujukku dengan nyanyi janji palsu. Aku semakin ketakutan. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menghindar. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Dewi Arum. Aku kembali menemui kakekku. Aku meminta bantuannya untuk mengalahkan Dewi Arum, dan kakekku menyetujuinya untuk membantuku. Kakekku kemudian mempersiapkan sebuah ritual khusus. Ritual itu bertujuan untuk memanggil Dewi Arum dan meminta untuk menghentikan gangguannya. Pada malam yang telah ditentukan, aku dan kakekku pergi ke sumur tanpa dasar. Kami membawa berbagai macam sesaji, termasuk kembang kantil, bunga kesukaan Dewi Arum. Kakekku mulai membaca mantra-mantra kuno. Suaranya menggema di tengah hutan yang sunyi. Aroma kembang kantil semakin kuat menusuk hidungku. Tiba-tiba angin bertiup kencang, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Kilat menyambar di mana-mana dan suara guntur yang menggelegar. Tak lama dari itu, Dewi Arum muncul di hadapan kami. Wajahnya dipenuhi dengan amarah dan berkata, "Beraninya kalian menggangguku," teriaknya dengan suara yang mengerikan. Kakekku tidak gentar. Ia terus membaca mantra-mantra, mencoba mengendalikan amarah Dewi Arum. Aku maju sebentar dan aku menatap Dewi Arum dengan berani. "Dewi Arum, aku tahu kau adalah putri yang malang. Kau telah menderita selama bertahun-tahun. Tapi balas dendam tidak akan membuatmu bahagia. Lupakanlah kemarahanmu, Dewi Arum. Beristirahatlah dengan tenang." Kemudian Dewi Arum terdiam dan melihatku dengan tatapan kosong. Perlahan amarah di wajahnya mulai mereda. Tiba-tiba Dewi Arum berkata, "Kau benar, Sekar," katanya dengan suara lirih. "Balas dendam tidak akan membuatku bahagia. Aku hanya ingin beristirahat dengan tenang." Dewi Arum kemudian menghilang, lenyap ditelan kegelapan. Angin berhenti bertiup dan langit kembali cerah. Suasana di hutan kembali tenang. Sejak saat itu, Dewi Arum tidak pernah lagi menggangguku. Sumur tanpa dasar kembali menjadi tempat yang aman. Orang-orang di desa tidak lagi takut untuk mendekati sumur itu. Namun, aku tidak pernah melupakan pengalamanku dengan Dewi Arum. Aku tahu dunia gaib itu nyata. Aku juga tahu legenda kembang kantil dan sumur tanpa dasar adalah peringatan bagi kita semua makhluk untuk selalu berhati-hati dan untuk menghormati alam gaib. Begitulah cerita kembang kantil dan sumur tanpa dasar yang terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa kami. Cerita itu menjadi bagian dari identitas desa kami, pengingat akan kekuatan gaib yang ada di sekitar kita.